Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pandu Krisnapati. Tentunya hari ini saya akan melanjutkan materi praktek tentang masas olahraga. Apa itu masas olahraga? Tentunya hal ini tidak familiar dari kalian semua, pasti pernah mendengarkan tentang hal tersebut. Untuk itu silakan nanti Anda bisa mengikuti video ini dalam proses pembelajaran. Nanti akan saya praktekkan untuk manipulatif masas olahraga. Tentunya jika kita berbicara tentang masas, banyak sekali orang mengatakan bahwa memasas itu sama dengan memijat. Sebenarnya dua istilah ini adalah sebuah istilah yang berbeda. Berbeda di bagian pada saat pelaksanaan sebenarnya. Jika memasas, kita itu bisa menggunakan teknik-teknik manipulatif dalam melakukannya. Tetapi jika memijat, sekali lagi, setiap orang bisa memijat selama orang itu yang pertama memiliki tenaga yang besar dan dia memiliki kemauan untuk melakukan memijat. Nah, dua hal ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Sekali lagi, memasas itu adalah bagaimana kita merelaksasikan bagian tubuh kita dengan teknik-teknik manipulatif di dalam memasas agar tubuh merasa lebih bugar dan sehat kembali. Itu, dan sekali lagi yang harus dipahami, ada beberapa bahan atau ada beberapa peralatan yang harus kita persiapkan ketika dalam melakukan memasas. Yang pertama, kita harus siap menggunakan yang namanya hand body atau vaselin. Ini digunakan untuk apa? Untuk melakukan masas sebenarnya, untuk melicinkan bagian tubuh yang nantinya akan dimasas. Yang pertama itu. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya handuk atau bisa menggunakan sarung. Digunakan untuk apa? Untuk menutupi bagian aurat yang nantinya harus kita tutupi agar tidak terlihat. Yang ketiga, kita bisa menggunakan hal-hal yang lainnya, misalnya tidak ada hand body, tidak ada vaselin, kita bisa menggunakan minyak zaitun atau mungkin hal-hal yang lainnya sebagai ganti untuk hand body atau sebagai pengganti untuk vaselin itu sendiri. Nah, selain hal tersebut juga yang perlu kita pahami dari memasas ini, yang pertama adalah kita tidak boleh menggunakan kuil pajak, karena ini nanti akan mengakibatkan nanti bagian pasien yang akan dilakukan untuk memasas nanti takutnya nanti tergores dan memiliki luka nantinya. Untuk itu silakan nanti Anda bisa mengikuti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masas kebugaran bagian punggung. Tentunya ini harus dipahami. Untuk itu marilah silakan untuk mengikuti video ini sampai selesai. Berbicara tentang masas kebugaran bagian punggung, sekali lagi di dalam masas itu ada yang dinamakan dengan manipulatif atau manipulasi. Di mana sumber ini saya ambil dari beberapa sumber atau teori, dari beberapa teori, salah satunya dari Bapak Arif Setiawan dan dari Bapak Samsudin. Tentunya manipulatif punggung itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama nanti ada yang namanya effleurage. Bahasa Indonesia adalah menggosok. Yang kedua ada yang namanya friction, itu menggerus. Ada yang namanya walken, berjalan secara melintang. Ada yang namanya nanti yang keempat ada skin rolling, melipat dan berjalan. Berikutnya ada tapu temong. Tapu temong itu adalah memukul. Setelah itu ada yang namanya take off, itu memanaskan. Dan yang terakhir kembali lagi ke effleurage. Perlu dipahami, setiap awalan effleurage pasti akan diakhiri dengan yang namanya effleurage juga. Hanya yang membedakan adalah nanti cara penekanan antara effleurage yang pertama dan yang terakhir ini harus berbeda, lebih smooth lagi. Untuk itu saya akan mencoba untuk mempraktekkan beberapa gerakan-gerakan manipulatif di masas bagian punggung ini. Yang pertama, silakan nanti Anda bisa lihat di sini. Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam menyelesaikan atau untuk memanipulatif masas. Nah, di sini ada yang namanya handuk. Handuk ini digunakan untuk apa? Ya sekali lagi untuk menutupi bagian aurat yang sekiranya memang harus ditutupi.
Bisa menggunakan handuk, bisa menggunakan sarung. Nah, di sini saya menggunakan vaselin atau mungkin di sini minyak. Nah, minyak ini digunakan untuk melakukan masas bagian punggung pasien. Nah, tentunya itu, dan sekali lagi jangan lupa kondisi tangan kita harus tidak memiliki kuku yang panjang, dan kita tidak menggunakan jam tangan atau cincin atau mungkin hal-hal yang lain yang bisa mengganggu dalam prosesnya. Untuk itu, yang pertama saya perkenalkan eflurase bagian punggung. Eflurase itu dibedakan atau jenisnya ada 4. Yang pertama kita bisa menggunakan ibu jari. Yang kedua kita bisa menggunakan ujung jari. Yang ketiga kita bisa menggunakan punggung jari. Dan yang keempat kita bisa menggunakan pangkal tangan. Nah, tentunya hal-hal ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Jika pasiennya kecil, saya rasa hanya menggunakan bagian ibu jari itu sudah terasa. Tetapi jika kondisi badan pasiennya itu besar, pakai ibu jari tidak akan terasa, sehingga kita harus menggunakan dengan jenis yang lainnya. Kita bisa menggunakan punggung jari, kita bisa menggunakan pangkal tangan dan sebagainya. Adapun misal memang kondisinya sangat gemuk sekali dan besar, kita bisa menggunakan bagian siku kita untuk melakukan eflurase, itu diperbolehkan. Nah, saya akan mencontohkan. Yang pertama saya ambil hand body di sini, tidak kita lakukan di sini seperti ini, tapi lebih identiknya adalah diberikan di bagian tangan saja. Baru nanti kita usapkan. Jika kondisinya hand body ini hanya bisa bertahan sekitar 3-4 menit licinnya, artinya berarti kita harus melakukan untuk memberikan hand body secara berulang. Saya ambil salah satu contoh, mungkin bisa kita lihat posisi punggung itu ada bagian kanan dan kiri. Nah, secara tidak langsung berarti nanti bagian kanan dan kiri harus kita lakukan masas secara bergantian. Di sini ada tulang ekor, tulang keringnya di sini, tetapi yang akan kita masas bukan bagian tulang ekornya, tetapi nanti bagian samping tulangnya. Ini perlu dipahami lagi bahwasanya memasas itu memang berbeda dengan memijat. Memasas pada prinsipnya kita harus menggunakan prinsip bahwa di dalam tubuh kita, terutama di sini ada jantung, sirkulasi semua, sirkulasi darah, sirkulasi peredaran darah dan sebagainya, itu selalu menujunya adalah ke bagian jantung. Sehingga kita memasas bagian punggung itu pasti akan dimulai dari posisi bawah dan menuju ke posisi atas, bukan dari atas ke bawah. Ini tidak tepat. Jadi jika kita melihatnya adalah jantungnya ada di bagian sini, jika kita memasas punggung ya berarti arahnya ke atas. Itu. Nah, ini salah satu contoh. Saya menggunakan yang namanya pertama adalah eflurase, itu menggosok. Bagaimana caranya? Nah, karena tubuh pasien agak besar, saya menggunakan handuk sebagai bahan untuk menutupi bagian auratnya yang harusnya kita tutupi. Nah, kita memasas dari bagian pangkal sini, ya ini pangkal antara bagian punggung dan bagian pantat. Caranya bagaimana? Saya menggunakan yang jenis pertama itu dengan menggunakan ibu jari menelapak. Jadi seperti ini, ditekan. Penekanan ini tidak ada rongga seperti ini. Jadi semua harus menapak seperti ini. Setelah menapak, dorong, tekan ke bagian depan. Nah, secara keras. Nah, setelah sampai bagian punggung bagian atas, kita keluarkan dan remas. Nah, kembalinya kita pelan saja. Kita lakukan lagi. Sama, kita juga bisa menggunakan yang namanya ujung jari di sana. Kesana sama. Ini harus melapak semua. Melapak, kita dorong ke sana. Punggung jari sama, punggung sama. Ini melapak semua. Ke sana. Pangkal sama. Nah, tinggal kita lihat nanti kondisi tubuh pasien itu besar atau kecil. Setiap jenis tersebut Anda bisa melakukan 5-10 kali pengulangan. Bisa juga dilakukan selama 1 menit, dilakukan secara berulang-ulang.
Dan itu memang tujuannya adalah untuk memanaskan otot sebenarnya, sehingga nanti hasilnya adalah tubuh kita menjadi lebih rileks. Itu untuk yang effleurase. Berikutnya adalah friction. Friction kata lainnya adalah dengan menggerus. Caranya hampir sama dengan effleurase. Kita bisa menggunakan ibu jari, ujung jari, punggung jari, bisa menggunakan pangkal tangan. Sehingga kita bisa melihat kondisi pasiennya. Kalau besar ya berarti kita harus menggunakan dengan tenaga yang lebih besar lagi. Saya contohkan dengan menggunakan ibu jari. Sama seperti tadi, ya, tetapi ini gerakannya adalah mengurus ini adalah memutar. Memutarnya bagaimana? Ini harus searah jarum jam. Nah, searah jarum jam. Ambil dari sini, berarti putarnya gimana? Ke sana. Kita putar. Ini tidak terputus, ya. Jadi ini selalu bergerak berkesinambungan. Kita lakukan secara memutar seperti ini. Nah, sampai sini pun sama. Relaksasikan lagi, kita lakukan lagi. Tidak masuk ya, tetapi keluar. Nah. Ingat, ini menapak semua. Nah, jadi ini hanya tinggal Anda putar saja. Yang sini pun sama. Nah, putar. Nah. Keluar, relaksasikan. Pakai ini pun sama. Ini pakai ini pun sama. Nah, setiap gerakan ini Anda bisa lakukan 5-10 kali pengulangan. Pak, bagaimana semuanya bisa digunakan? Bisa. Yang penting Anda merasa nyaman, terus tubuh pasien juga merasa nyaman. Jika memang tenaga yang dilakukan atau yang dikeluarkan itu kurang, bisa ditambah lagi. Sekali lagi bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien. Itu untuk friction. Berikutnya adalah ada yang namanya manipulatif dengan menggunakan Walken. Walken ini adalah dilakukan dengan berjalan secara melintang. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa melihat di sini tubuh pasien. Anggap saja saya ambil dari posisi depan. Dari posisi depan. Ambil sekali lagi dari batasan antara pantat dan punggung bagian bawah. Caranya bagaimana? Kita melakukan secara melintas seperti ini. Tetapi tidak hanya melakukan, tetapi kita tekan ke dalam. Kita lakukan secara menyilang dan berjalan sampai posisi sampai. Ini menelapak semua ini. Menelapak. Dilakukan terus. Bolak-balik seperti ini. Dilakukan sama 5-10 kali pengulangan atau 1 menit. Ini tidak terputus. Jadi Anda melakukan ini secara tidak terputus. Nah, itu dinamakan dengan yang namanya Walken, berjalan secara melintang. Berikutnya ada yang namanya skin rolling. Apa itu skin rolling? Nah, skin rolling itu adalah mencubit berjalan ke bagian atas. Caranya bagaimana? Nah, ini kita lihat kondisi pasien memiliki tubuh bagian atas agak besar, sehingga ketika kita cubit biasanya ini agak susah karena memang posisinya adalah lemaknya tidak terlalu banyak dan ini tertutup oleh otot. Caranya bagaimana? Nah, tubuh kita atau tangan kita, jari kita itu membuat seperti halnya kita mencubit. Nah, ibu jari mendorong ke bagian depan. Nah, kita berjalan seperti ini. Lepaskan. Nah, kita lakukan lagi. Dorong sambil berjalan. Bagian kanan dan kiri dilakukan secara bergantian. 5-10 kali atau sama dengan 1 menit itu tadi yang saya sebutkan. Nah, itu yang disebut dengan skin rolling, berjalan secara ke depan seperti itu. Berikutnya manipulatif yang kelima.
ada yang namanya tapo temen. Tapo temen jika diartikan di dalam bahasa Indonesia dalam memasas kebugaran itu artinya adalah memukul. Nah, memukul ini adalah kita menggunakan tangan kita untuk memukul, tetapi jenisnya sekali lagi ada 4. Ada yang namanya hitting, ada yang namanya beating, ada yang namanya pounding, dan ada yang namanya clapping. Hitting kita bisa menggunakan ujung ibu jari atau jari kelingking kita, jari itu kelingking kita. Caranya melakukannya bagaimana? Yang namanya memukul, teman-teman, berarti kita melakukan secara cepat. Diingat, ini harus dilakukan secara merata dengan tubuh pasien harus rileks, jangan memegang. Dilakukan secara merata seperti ini. Hitting kita menggunakan jari kelingking, ujung jari kelingking. Berikutnya ada yang namanya beating. Kita bisa menggunakan punggung tangan. Caranya bagaimana? Kita membentuk seperti ini, tetapi kita harus dikeraskan agar nanti ketika melakukan ini tidak lembek. Karena tubuhnya besar, saya menggunakan beating. Biasanya akan merasa lebih nyaman. Ini dilakukan secara merata seperti ini. Sama dilakukan 5-10 kali. Nah, itu beating. Berikutnya kita bisa menggunakan yang namanya pounding. Pounding itu dengan menggepal. Bagaimana cara memukulnya? Ya sama sebenarnya. Tetapi kan dengan menggunakan pounding ini secara tidak langsung tenaga yang dikeluarkan harus lebih besar, penekanannya juga akan lebih besar juga. Nah, saya lakukan seperti ini. Ini adalah namanya pounding, dengan memukul. Ini pounding. Berikutnya, jenis yang keempat itu ada yang namanya clapping. Anda membuat seperti cekungan seperti ini, dan kita pukulkan secara merata. Saya ambil contoh di sini ya. Jadi ini posisinya tidak melapak seperti ini, tetapi ini ada cekungan. Baru nanti Anda tepukan. Dilakukan sama 5-10 kali atau bisa sampai 1 menit. Itu untuk tapo teman. Berikutnya ada yang namanya take off. Take off bisa disebutkan dengan lepas landas. Caranya bagaimana? Sama. Kita ambil dari posisi pangkal punggung bagian bawah yang berbatasan dengan pantat. Saya ambil di sebelah sini. Posisinya kita tekan. Setelah sampai sini Anda panaskan, terus sampai sana Anda dorong, lepas. Lepas. Prinsipnya adalah ini semua harus menelapak dulu. Setelah menelapak semua seperti ini dorong sampai bagian atas. Anda dorong lepas dengan menggunakan pangkal tangan sini. Jadi nggak seperti ini Anda lepaskan, tetapi ini setelah Anda tekan semua menelapak, baru nanti Anda dorong menggunakan pangkal tangan. Itu kita menggunakan take off untuk manipulatif ke-6. Berikutnya kita kembali lagi ke eflurase, tetapi sekali lagi penekanannya itu lebih smooth, lebih lembut dan tidak terlalu menekan. Jadi ke sana. Sama. Menggunakan ibu jari, bisa menggunakan ujung jari Anda
Anda bisa menggunakan punggung, Anda bisa menggunakan pangkal. Jika kondisi pasien besar, ya sekali lagi Anda bisa menggunakan ini, Anda dorong ke sana. Ini diperbolehkan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk masas kebugaran bagian punggung. Tentunya hal-hal yang tadi saya praktekkan, manipulatif masas yang tadi saya praktekkan, itu memang semestinya bisa dilakukan karena memang saya mengutip dari beberapa teori yang saya ambil dari beberapa sumber. Nah, saya sebutkan lagi, salah satunya saya ambil dari sumbernya Pak Arief Setiawan dari UNES, dan yang satunya saya ambil dari Bapak Syamsuddin dari UNJ. Nah, beberapa manipulatif masas itu sendiri, sekali lagi saya ingatkan, ada 7 manipulatif untuk bagian punggung. Yang pertama effleurase, yang kedua ada friction, yang ketiga ada Walken, 4 ada skin rolling, kelima ada tapo temen, keenam ada take off, dan ketujuh ada effleurase kembali lagi. Pada prinsipnya itu, jadi setiap manipulatif masas selalu diawali dengan yang namanya effleurase dan diakhiri dengan effleurase. Itu untuk masas kebugaran bagian punggung. Tentunya sekali lagi, fungsi dari masas kebugaran itu sendiri sebenarnya untuk merelaksasikan dan untuk membuat tubuh ini agar lebih cepat pemulihan dalam proses pemulihan kebugaran terutamanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika memang itu bermanfaat, silakan nanti Anda bisa untuk mencoba untuk melakukannya dan mempraktekannya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya akhiri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk masas kebugaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.